politik merangkul Jokowi atau untuk kepentingan politik Jokowi. Itu terkait dengan pelantikan 2 menteri, 3 wakil menteri tadi. Apakah ini sebatas bagi-bagi kue kekuasaan? Apakah ini akan memperbaiki negeri ini atau hanya sebatas memperkuat rezim penguasa? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Siang tadi terjadi pelantikan 2 menteri, 3 wakil menteri. Ada banyak komentar tentang pelantikan tersebut, meskipun Pak Wakil Presiden tetap menjalankan kesibukannya. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita cerna, analisa, dan sebetulnya akan memperbaiki negeri ini atau sebatas bagi-bagi kue kekuasaan. Pertama, kita lihat di Kompas, reshuffle kabinet, Hadi Cahyanto resmi jadi Menteri ATR, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan. Ya, 2 kementerian itu yang memang paling disorot. Namun, meskipun ada beberapa kementerian yang lain disorot, tetapi 2 kementerian ini yang fokus. Ya, nanti kita kupas ya. Selanjutnya, di CNN Indonesia, daftar nama menteri baru yang dicopot, Jokowi di reshuffle kabinet. Ya, nanti kalau ini terkait nama-nama detail siapa-siapa selain 2 menteri tadi. Selanjutnya di Detik, pelantikan menteri hari ini, 3 hal yang jadi momen tak biasa. Nah, kalau yang ini sebetulnya sebuah cerita bagaimana Pak Jokowi dengan para pimpinan partai politik. Di situ ada Pak Surya Paloh, Pak Prabowo, Bu Megawati, Caimin, Bang Zulhas, Pak Ketua P3. Intinya adalah jalan bersama-sama, meskipun tidak jauh tapi publik melihatnya, wow, ini ada momentum yang baru. Selain itu juga di Kompas, politik merangkul ala Jokowi di balik reshuffle kabinet hari ini. Kalau di Detik, ini sebuah komentar yang menohok dari Partai Demokrat. Reshuffle 15 Juni layani kepentingan politik Pak Jokowi. Wah, ini sebuah kritikan. Apakah karena datang dari partai yang hari ini tidak ada yang dilantik atau memang yang sebenarnya? Selanjutnya kita melihat di Tempo, Pak Zulhas mau menyelesaikan dalam 100 hari terkait dengan langkanya minyak goreng atau problem minyak goreng. Itu adalah beberapa media yang memberikan informasi. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang CNN Indonesia. Daftar nama menteri baru yang dicopot Jokowi di reshuffle kabinet. Judul yang sama dengan yang ada di Detik. Politik merangkul, nggak sama judulnya tapi beda tempatnya. CNN Indonesia, Presiden Jokowi mencopot sejumlah menteri dan wakil menteri dalam reshuffle kabinet Indonesia Maju dan mengangkat beberapa orang untuk membantunya dalam kerja-kerja pemerintahan. Pak Jokowi dalam reshuffle kabinet mengumumkannya di Istana Negara Rabu kemarin.
Jokowi menunjuk 2 nama baru untuk menggantikan menteri yang dicopot. Salah satunya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Pria yang akrab disapa Zulhas itu akan menggantikan Menhag sebelumnya Muhammad Lutfi. Lalu terdapat nama Menteri Panglima TNI Marskal TNI Purnawiran Hadi Cahyanto yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN). Hadi akan menggantikan Sofyan Jalil yang telah menduduki jabatan itu sejak 2016 lalu. Posisi Wakil Menteri di Kabinet Jokowi juga akan mengalami perombakan. Salah satunya Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, dilantik menjadi Menteri ATR BPN, kemudian Surya Chandra yang telah menduduki jabatan tersebut sejak 2019 lalu, maksudnya menggantikan kader PSI Surya Chandra. 2 tokoh yang mengisi posisi itu yakni Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Watipo dilantik sebagai Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri, dan Sekjen Partai Bulan Bintang PBB Afrian Syah Nur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerjaan. Jadi ada 2 menteri, ada 3 wakil menteri. Sebelumnya Jokowi pernah melakukan perombakan Kabinet Indonesia Jilid 2 pada Desember 2020. Setelah 2 menteri Jokowi dicopot petugas KPK, Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edi Prabowo serta Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara selama 2 pekan berturut-turut tertangkap tangan oleh KPK. Daftar menteri yang diangkat saat perombakan saat itu yakni Risma Harini sebagai Mensos, dan Menteri Kelautannya adalah Wahyu Sakti Wahyu Trenggono, dan Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Kemudian pada April 2021 Jokowi melantik 2 menteri yang menempati 2 kementerian baru, yakni Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bang Bahlil sama Mas Menteri Bahlil Lahadalia sama Nadiem Makarim. Pecinta masa depan negeri, itulah beberapa informasi tentang periode kedua pemerintahan Jokowi atau Jokowi Ma'ruf. Pada pemerintahan saat ini sudah 2 kali melaksanakan reshuffle, dan ini adalah reshuffle yang ketiga. Jadi pertama pada 2020, jadi Desember 2020, yang kedua adalah April 2021, yang ketiga ya hari ini 15 Juni 2022. Mungkin kalian akan melihat bagaimana posisi para partai politik di dalam kabinetnya. Jadi ada banyak partai politik yang sudah masuk di dalamnya, dan ini merupakan, kalau dalam bahasanya Detik, ini reshuffle ini adalah cara merangkul Jokowi yang melibatkan semua elit partai di kementerian atau di kabinetnya. Pecinta masa depan negeri, pada awal tadi kan kita bertanya atau ada sebuah pertanyaan. Sebetulnya ini adalah sebagai jawaban untuk kebutuhan negara atau kebutuhan kekuatan dari pemerintahannya Pak Jokowi, atau mungkin ada agenda yang lain. Sebab beberapa waktu yang lalu yang disorot itu adalah ketika beberapa konten yang saya tampilkan
rakyat ketika ada survei setuju untuk di reshuffle. Tema reshuffle itu karena beberapa menteri sudah tidak fokus terhadap pekerjaannya, kinerjanya. Jadi sebelum 15 Juni ini atau 2 minggu yang lalu sudah umak itu sudah rame akan terjadi reshuffle. Kemarin juga atau 3 hari yang lalu sampai kemarin itu juga rame akan terjadi reshuffle. Mengapa? Karena ada beberapa menteri di pemerintahan Jokowi, kabinet Jokowi tidak fokus terhadap pekerjaannya, tetapi sudah mulai membelot, yaitu berpikir bagaimana copras-capres 2024 itu menjadi masalah besar. Ya tidak ada sih larangan partai politik ataupun seseorang untuk berpartisipasi di 2024. Sekarang menyiapkan dirinya. Namun kalau dia diberi tugas atau diberi sumpah pada waktu menjalankan amanah sebagai menteri, maka ini menjadi evaluasi besar. Sehingga survei Carta Politika ataupun beberapa lembaga lainnya kan ya keberadaan reshuffle itu penting, tapi untuk menggantikan orang-orang yang sudah tidak fokus untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi ini. Namun yang terjadi adalah pertama, yaitu Menteri Perdagangan. Ya kalau kita ngomong Menteri Perdagangan sih, mungkin kalian bolehlah mengkritiknya kalau tidak ada reshuffle. Jadi reshuffle Menteri Perdagangan dari M. Lutfi kepada Bang Zulkifli Hasan ini ya normal. Karena apa? Kemarin terjadi insiden luar biasa. Minyak goreng di Indonesia sempat heboh, hilang, mahal, dan pada kesempatan ini sesudah dilantik, meskipun Bang Zulkifli Hasan adalah orang dari partai politik, tetapi sudah berjanji 100 hari akan menyelesaikannya. Dan yang perlu diberi catatan bahwa keberadaan minyak goreng ini merupakan problem yang harus diselesaikan. Memang ada pertanyaan sih dari beberapa orang, Bang Zulkifli Hasan ini kan bukan orang yang di dunia perdagangan. Namun kalau pada waktu pemerintahan Pak SBY dulu diberi amanah untuk Menteri Kehutanan. Bagaimana? Dalam bahasa Pak Jokowi, ya dibutuhkan orang profesional, dan Bang Zulkifli Hasan termasuk salah satu orang sebelum di dunia partai politik sudah berkecimpung dalam dunia perdagangan, dalam dunia CV, PT dan lain sebagainya. Maka dia tinggal menunggu apakah ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan kekuatan rezim penguasa atau memang akan mencari solusi. Harapan kita sih memberikan solusi terkait dengan problem minyak dan selanjutnya. Kemudian kalau yang kedua terkait dengan menteri yang baru, maksudnya Pak Hadi. Kalau kalian melihat keberadaan beliau itu kan Pak Hadi Cahyanto Panglima TNI. Tugas utamanya adalah bagaimana menyelesaikan sekian sertifikat. Wah, itu luar biasa. Dan khususnya juga bagaimana menyiapkan kepastian tentang IKN. Kalau itu berarti memang mempunyai kapasitas, ya beliau mempunyai pengalaman sebagai Panglima TNI dan support. Jadi sebetulnya dari dua menteri ini, kalau menurut saya sih layaklah untuk atau betul Pak Jokowi melantiknya. Namun yang menjadi masalah adalah beberapa elit partai politik sampai hari ini belum diapa-apain. Yang sebetulnya mereka sudah tidak mulai fokus dengan pekerjaannya. Ya semoga saja pada waktu yang tidak lama Pak Jokowi juga segera melakukan reshuffle, karena mungkin evaluasinya belum selesai.
dan ini adalah demi kepentingan negara yang pada saat ini tinggal 2 tahun terakhir di pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini dibutuhkan para menteri yang bisa fokus terhadap pekerjaannya, menjadi capres, cawapres, menyiapkan dirinya itu boleh untuk 2024, tetapi sebagai abdi negara, pembantu presiden wajib fokus dengan pekerjaannya. Semoga bermanfaat, semoga menjadi evaluasi ke depannya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.